Tiba-tiba melihat orang berjubah ungu di rumah kayu memegang Xiao Wu yang sedang berjuang. Kemarahan yang mengamuk di mata Tang San menjadi cahaya merah sedingin es. Mati. Tiba-tiba menyapu ke depan, Eight Spider Lance di punggungnya memanjang. Meskipun dia tidak melepaskan kemampuan roh apapun, saat ini kecepatannya naik ke puncak dengan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, langsung menyerang sosok ungu itu. Tidak benar-benar menggunakan kemampuan roh adalah karena Tang San takut menyakiti Xiao Wu, tetapi kemarahan di hatinya sudah mencapai batasnya. Tidak peduli apa, dia harus memotong-motong orang yang berani menyentuh Xiao Wu ini. Orang berjubah ungu itu juga bereaksi sangat cepat terhadap kebisingan. Pada saat yang sama saat Tang San mendorong ke depan, tubuhnya dengan cepat memutar seperti ikan yang berenang. Dengan hanya satu menghindar, dia membawa Xiao Wu tergelincir 5 meter, hanya menghindari dorongan Tang San. Tapi siapa itu Tang San? Dalam kemarahannya yang ekstrim, potensi penuhnya sudah terbangun. 8 spider lance kanan bawah dengan keras mencambuk tanah, kiri bawah menempel ke tanah untuk bertindak sebagai penopang, membuatnya memutar sirkuit besar di udara, membiarkannya sekali lagi mencapai orang berjubah ungu tanpa kehilangan momentum sedikit pun. 8 tombak laba-laba mendorong lurus ke arah tubuh lawan. Kali ini, Tang San menggunakan kekuatan penuhnya, secepat kilat. Meskipun orang berjubah ungu itu juga seorang guru roh, dalam waktu sesingkat itu, Tang San pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. 8 tombak laba-laba sudah ada di depannya. Menghadapi krisis hidup atau mati, orang berjubah ungu itu melakukan sesuatu yang membuat Tang San sedikit bingung. Dia tiba-tiba mendorong, mengirim tubuh Xiao Wu untuk mendarat di tempat tidur ke samping. Dirinya sendiri tanpa cukup waktu untuk menghindar, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang lurus ke dada Tang San. Buku teks memaksa musuh untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Sayangnya, meskipun reaksinya cepat, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan Tang San. Tendangan itu sepertinya akan memaksa musuh untuk menjaga, apalagi kakinya sangat panjang, tapi sayangnya, Eight Spider Lance Tang San bahkan lebih panjang lagi. Bagaimana bisa kaki itu berukuran hingga 3 meter? Sama seperti setidaknya 48 laba-laba lance hendak menusuk tubuh orang berjubah ungu itu, Tang San juga akhirnya melihat penampilannya. Dengan pandangan yang satu ini pada rekannya, merah di matanya tidak bisa membantu sedikit memudar, serangannya juga melambat setengah ketukan. Tampil di depannya bukanlah pria kasar atau bajak laut ganas, melainkan wanita yang proporsional. Tampaknya 27 atau 8, sangat cantik, hidung mancung, mata besar, rambut ungu pendek yang terlihat rapi dan teratur, tumbuh dengan semangat kepahlawanan. Saat ini sepasang mata ungu yang indah sedang menatap Tang San, dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita? Ini adalah mutiara ungu? Karena dua kesadaran inilah gerakan Tang San melambat. Mutiara ungu itu juga benar-benar luar biasa. Tiba-tiba merasakan aura putus asa lawan. Saat serangan ke depan melambat, dia memanfaatkan momentum tendangan kaki kanan untuk berputar satu putaran penuh di udara. Di tengah flip, dia melepaskan jubahnya dan melemparkannya ke Tang San, menggunakan momentum ini untuk mundur. Menemukan lawannya adalah seorang wanita, keluhan di hati Tang San segera berkurang banyak, dan tidak terus mengejarnya. Dalam sekejap, dia mencapai sisi Xiao Wu, dia menarik tubuh indahnya ke pelukannya dengan satu tangan, mengeluarkan jubah dari jembatan 24 cahaya bulan, mengikatnya. Tubuh tanpa jiwa Xiao Wu awalnya tampak sedikit bingung, dan tiba-tiba merasakan aura Tang San. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengerang, memegang erat pinggang Tang San dan menolak untuk melepaskannya. Dadanya naik turun dengan keras. Jelas dia tidak mengalami kejutan kecil. Tang San untuk sementara melepaskan lawan, tetapi lawan tidak berniat melepaskannya. Sebagai kapten armada bajak laut Mutiara Ungu juga dapat dianggap telah bergerak tanpa hambatan melalui bagian laut ini selama lebih dari 1 dekade. Apakah dia pernah berada dalam situasi yang sulit? Setelah hampir menemui takdirnya pada serangan Tang San, kapten yang tampan ini segera menjadi marah. Anda berani bertindak seperti ini di kelompok bajak laut Mutiara Ungu saya? Dari sudut Purple Pearl, dia hanya bisa melihat rambut biru panjang Tang San, rambut yang menyembunyikan wajahnya, dan Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu. Hanya Eight Spider Lance berduri dan ganas di punggungnya yang diam-diam mengejutkan Kapten Purple Pearl. Tanpa sadar dia mendesak kekuatan rohnya, melepaskan rohnya. Merasakan ketakutan yang dialami Xiao Wu, kemarahan Tang San meledak sekali lagi. Memikirkan rekan-rekannya yang dipenjara di luar, dia perlahan mengangkat kepalanya. Suaranya dingin, "Aku datang untuk membunuhmu. Bukan hanya Anda, saya tidak akan membiarkan ayam atau anjing hidup-hidup di antara bajak laut Mutiara Ungu Anda." Ketika Mutiara Ungu melihat Tang San mengangkat kepalanya,
Dia juga tidak bisa menahan diri untuk menatap sejenak. Di matanya, dahi Tangsan membulat, hidung lurus dan rahang persegi, wajah tampan yang dipenuhi dengan niat membunuh sedingin es, cahaya ungu keemasan berdenyut di sepasang mata biru. Tapi aura yang dipenuhi dengan niat membunuh ini memiliki temperamen yang agak anggun. Setiap gerakan tampak santai dan elegan. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya Mutiara Ungu melihat seseorang seperti ini. Tentu saja, kekebalan Purple Pearl terhadap pria tampan juga jauh lebih kuat daripada wanita biasa. Orientasi seksualnya awalnya tidak biasa, atau dia tidak ingin menikahi seorang wanita. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghancurkan bajak laut Mutiara Ungu kami. Keluar dari sini. Saat dia berbicara, Mutiara Ungu mundur dengan eksplosif, sudah menghindar dari rumah kayu. Tangsan merasakan ledakan ketakutan, dia takut lawan akan mengeluarkannya pada 5 iblis Shrek lainnya. Membawa Xiao Wu, dia juga tidak bisa dengan mudah menggunakan teleportasi. Kaki kanan menginjak tanah, dia buru-buru mengejar. Mutiara Ungu tidak berniat mengganggu 5 iblis Shrek atau Bai Chen Xiang. Dia berhenti di ujung ruang terbuka di depan rumah kayu. Saat ini, rohnya sudah dilepaskan, tubuhnya sedikit terdistorsi. Seluruh tubuhnya tampak melunak, aura kematian memenuhi matanya, kulitnya ditutupi lapisan sisi kecil berwarna biru keabu-abuan. Ular. Melihat perubahan fisiknya, Tangsan pertama kali menebak bahwa rohnya pasti terkait dengan ular. Namun, bukan ular biasa, itu harus roh ular laut. 2 kuning, 2 ungu, 2 hitam, 6 cincin roh ideal muncul di sekitar Mutiara Ungu. Meskipun Tangsan menebak bahwa Mutiara Ungu ini sedikit lebih tua dari yang terlihat di permukaan, dari cincin rohnya dan kekuatan roh peringkat 68 yang disebutkan Ji Xiang, kekuatan wanita ini benar-benar luar biasa. Tapi jadi apa? Ular laut sangat beracun? Mereka masih ular. Sosok Tangsan melintas, menyerahkan Xiao Wu kepada Ning Rongrong yang masih pingsan di tanah, tidak bisa duduk. Dengan sekejap, dia sudah berada di depan Mutiara Ungu. Buku teks pertama menangkap raja untuk menangkap pencuri. Ada beberapa ribu musuh di sini, dan bahkan lebih dari 200 Spirit Masters. Mengandalkan hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk menyerang. Selama dia menangkap Mutiara Ungu, akan jauh lebih mudah untuk membuka jalan. Di udara, roh Kaisar Perak Biru Tangsan tiba-tiba meledak. 6 cincin roh praktis keluar dari dalam dirinya. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, merah, warna cincin roh yang menakutkan membuat hati Mutiara Ungu bergetar. Detik berikutnya, lingkaran cahaya putih tiba-tiba meledak dari Tangsan. Saat menghadapi musuh, Tangsan tidak akan pernah menahan diri. Saat dia mendekat, dia melepaskan domain dewa kematiannya. Sejak mendapatkan pemahaman tentang domain Death God di bawah tekanan Sword Do Luo, kekuatan domain ini juga menjadi lebih besar, terutama tercermin dalam kontrol. Dalam jangkauannya, Tangsan sekarang dapat dengan sesuka hati memfokuskan atau menyebarkan efek domain dewa kematian. Sekarang menghadapi hanya satu lawan, dia secara alami memadatkan semua roh pembunuhnya pada Mutiara Ungu. Serangan dewa kematian langsung meletus. Mutiara Ungu hanya merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Aura sedingin es yang tak tertandingi menembus pikirannya seperti belati tajam, tetapi kekuatan ini entah bagaimana tidak berwujud. Saat tubuhnya menjadi dingin, ketakutan membuncah tanpa sadar, dan dia tanpa sadar mundur, semangat juang berkurang. Efek melemahnya domain Death God langsung muncul, dan terlebih lagi, seiring dengan kekuatan domain Death God yang semakin kuat, niat membunuh sedingin es juga membuat tubuh Purple Pearl bereaksi jauh lebih lambat. Dari kekuatan aslinya, dia sebenarnya tidak bisa menampilkan lebih dari 70%. Cahaya hijau kuning muncul entah dari mana, mengambil bentuk jaring besar di udara dan menyelimuti Mutiara Ungu yang melambat. Sama seperti Mutiara Ungu ingin memanfaatkan sifat khusus rohnya untuk menghindar, tiba-tiba, 16 helai Kaisar Perak Biru bergegas keluar dari tanah, berubah menjadi sangkar dan dengan kaku menahannya di dalam. Di bawah jaring besar, di dalam kandang, Mutiara Ungu terkejut menemukan bahwa dia pada dasarnya tidak punya cara untuk menghindar, dan memblokir secara paksa bukanlah keahliannya. Cahaya keemasan berkilauan muncul di lengan kanan Tangsan. Setelah 2 kemampuan menahan diri yang hebat menahan lawan, cahaya keemasan Blue Silver Overlord Spear menyebar di sepanjang lengannya, langsung menyentuh dada besar Purple Pearl. Dan sekarang, kebisingan yang luar biasa di sini telah menarik banyak bajak laut untuk berkumpul di sini. Tuan, jangan. Kakak ketiga, jangan bunuh dia. 2 suara bergema secara bersamaan,
Dan tombak Tuan Perak Biru Tang San berhenti tepat di jurang yang dalam di antara payudara Mutiara Ungu. Aura tajam tombak mencegah Mutiara Ungu untuk berbicara. Memang, kekuatan Purple Pearl memang cukup bagus. Di tingkat Kaisar Roh, dia juga terhitung sebagai ahli. Namun, dia telah bertemu Tang San, seorang pria yang berani melompati level untuk menantang spirit Douluo. Jika itu di laut, mungkin Mutiara Ungu dapat mengandalkan alam sebagai guru roh laut untuk bersaing dengan Tang San. Tetapi di sini di darat, meskipun tingkat kekuatan roh mereka serupa, dalam kekuatan dan pengalaman tempur, bagaimana mungkin Mutiara Ungu menjadi lawan Tang San? Mulai dari saat Tang San mendobrak tembok, sikapnya yang mengesankan sudah benar-benar merugikan. Dan sekarang bahkan lebih putus asa. Guru yang berteriak itu secara alami adalah Zhu Xiang, bergegas dengan ekspresi cemas. Untaian Kaisar Perak Biru melayang, berputar di sekitar Zhu Xiang. Menariknya ke sampingnya, cahaya di mata Tang San memancarkan kekuatan, menyapu pandangannya ke seluruh bajak laut yang mengutuk di sekelilingnya. Dengan dingin berkata, siapapun yang berbicara kasar lagi, atau maju satu langkah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Para perompak segera terdiam, menatap Tang San satu persatu, tatapan mereka dipenuhi amarah. Ini masih pertama kalinya Zhu Xiang melihat kekuatan Tang San. Melihat 6 cincin roh Tang San, terutama yang merah, sulit untuk menggambarkan keterkejutannya. Sejauh yang dia tahu, meskipun Mutiara Ungu tidak sepenuhnya luar biasa, dia masih yang terkuat di pulau itu. Usia sebenarnya Purple Pearl adalah 35, jelas jauh lebih tua dari Tang San, tetapi hanya dalam waktu singkat ini, Mutiara Ungu yang kuat sudah dipatahkan di tangan master peringkat Kaisar Roh yang sama. Selain khawatir, Zhu Xiang juga sedikit bangga. Tuan, jangan menyerang, Kapten Mutiara Ungu bukan orang jahat. Zhu Xiang dengan cemas berkata kepada Tang San. Tang San menatap Zhu Xiang, sekali lagi menatap rekan-rekannya, ini adalah rekan yang aku cari, dia bukan orang jahat? Jangan bilang kamu tidak melihat keadaan teman-temanku sekarang? Dia, seorang wanita, ingin mengambil seorang istri? Yang ingin dia nikahi adalah istri tuanmu. Kakak ketiga, jangan menyerang, dia benar, kapten ini tidak buruk. Kali ini suara itu tidak datang dari Zhu Xiang, melainkan dari tanah, hanya duduk dengan susah payah, Ma Hongjun. Tang San tampak agak terkejut pada Ma Hongjun. Saat ini Xiao Wu sedang duduk diam di sana. Selain Ma Hongjun, yang lain semua tampak tidak sadarkan diri. 7 helai Kaisar Perak Biru terbentang secara bersamaan, masing-masing membungkus salah satu dari 7, membawa mereka ke sisinya. Gemuk, apa yang terjadi di sini? Tang San menatap Ma Hongjun yang pucat dan biru pucat, alisnya berkerut. Melalui Kaisar Perak Birunya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, selain Xiao Wu, masing-masing dari mereka sangat lemah. Ma Hongjun sedikit lebih baik, dia masih bisa tetap sadar. Keenam orang lemah semuanya memiliki satu kesamaan, tubuh mereka sedingin es. Ma Hongjun berhasil melihat Tang San, memaksa keluar, Kapten mengikat kami di luar agar matahari menyinari kami. Kami harus berdiri dengan kedua kaki untuk mengeluarkan racun dingin dari hati. Selesai mengatakan ini, kepala Ma Hongjun jatuh miring, juga tidak sadarkan diri. Tang San mau tidak mau merasakan ledakan keraguan, menarik tombak Tuan Perak Biru di lengannya. Dengan suara rendah dia bertanya pada Mutiara Ungu, kamu benar-benar melakukannya untuk membantu mereka? Bantu kentut, aku menyiksa mereka. Jika Anda memiliki keterampilan maka bunuh saya. Teruskan. Menyerang. Jika Anda tidak berani, Anda adalah bajingan kura-kura. Ayo. Penindasan Tang San hilang, Mutiara Ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan perutnya yang penuh amarah. Sebagai kapten armada bajak laut, ledakan kuatnya membuat ekspresi bajak laut di sekitarnya terlihat agak aneh. Saat dia berbicara, Mutiara Ungu yang tidak lagi tertekan masih berencana melepaskan kemampuan rohnya untuk melawannya. Dalam hal penampilan, Mutiara Ungu jelas tidak ada duanya di pulau ini, tetapi temperamennya yang meledak-ledak juga tidak ada duanya. Bawahannya selalu gemetar ketakutan di sekelilingnya. Siapa yang berani memprovokasi dia? Tang San juga dikutuk olehnya seperti ini. Hanya saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Ma Hongjun, suasana hatinya sudah sangat dingin. Setelah mengalami angin dan ombak seperti itu, sekarang yakin kekasih dan rekan-rekannya baik-baik saja. Tang San yang bijaksana dan berpandangan jauh itu kembali lagi. Tombak Tuan Perak Biru bangkit lagi, aura tajam tombak itu dengan paksa mengganggu upaya Mutiara Ungu untuk melepaskan kemampuan rohnya. Tentu saja, Mutiara Ungu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia menyuruh Tang San untuk menyerang,
dia masih tidak memiliki keberanian untuk benar-benar melawan tombak Blue Silver Overlord Spear yang tajam itu. Telinganya murni dan damai, Tang San mengalihkan pandangannya ke bajak laut di sekitarnya. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana rekan-rekanku berakhir di sini? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Saya akan menghitung sampai 3, dan jika tidak ada yang menjawab, saya akan membunuh kapten Anda. Domain Dewa Kematian yang sedingin es menyebar sekali lagi. Tentu saja, kali ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk menggunakan aura pembunuh yang luar biasa dari domain Death God untuk memberitahu bajak laut di sekitarnya bahwa dia tidak bercanda. Sebelum Tang San bisa mulai menghitung, seorang bajak laut tua sudah melangkah maju, dengan penuh semangat berkata, "Jangan menyerang, aku tahu apa yang terjadi di sini." Tang San menatapnya dengan dingin, dan bajak laut tua ini tidak berani lalai, menceritakan apa yang telah terjadi. Awalnya, setelah semua orang terlempar terbang oleh paus iblis laut dalam hari itu, mereka jatuh ke laut jauh. Meskipun paus iblis laut dalam tidak bisa mengejar, mereka masih pingsan. Dai Mubai dan Zhu King juga terluka. Begitu mereka bangun, mereka sudah tersebar di laut. Tak satu pun dari mereka bisa berenang, tetapi beberapa bisa terbang. Begitu Ma Hongjun yang relatif sehat bangun, dia segera terbang ke udara dan mulai mencari yang lain. Dengan susah payah dia menemukan mereka, dan semua orang berkumpul bersama, berusaha untuk tetap bertahan dengan mengeluarkan beberapa barang apung. Kekuatan roh Ma Hongjun juga sebagian besar habis karena pencarian. Kondisi semua orang sangat kurang, dan itu adalah Xiao Wu, yang memakan ginseng naga darah kristal dan merah kerinduan yang kondisinya paling baik. Waktu berlalu dari hari ke hari, dan meskipun mereka membawa makanan di alat roh mereka, hanyut di air laut hari demi hari, tidak bisa berenang tetapi harus bergulat dengan ombak sepanjang hari. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat, dan mereka juga harus menjaga Dai Mubai dan Zhu King yang terluka. Kondisi semua orang semakin memburuk dari hari ke hari, dan mereka hanya bisa berharap untuk bertemu dengan perahu nelayan. Karena serangan hari itu dan kehilangan Tang San yang memiliki perahu jurang naga, mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Pada hari ke-10, bahkan dengan fisik guru roh mereka tidak dapat bertahan, tetapi mereka mengalami kemalangan bertemu dengan binatang roh. Binatang roh tingkat 10.000 tahun. Jika itu di darat dan dengan kesehatan penuh, bahkan Oscar dapat mengandalkan sosis bayangan cermin klon untuk berurusan dengan binatang roh 10.000 tahun. Tapi, ini adalah lautan, dan semuanya sangat lemah. Meskipun mereka akhirnya berhasil bekerja sama dan membunuh binatang roh itu, mereka masih terluka. Tidak lama kemudian, semua orang menemukan bahwa binatang roh 10.000 tahun itu berbisa, dan mereka semua terinfeksi oleh sejenis racun dingin khusus. Bahkan api Phoenix Ma Hongjun tidak bisa melarutkan racun dingin. Sosis kecil Oscar hanya bisa memperlambat kemajuannya, tetapi tidak menghilangkan racunnya. Di antara ketujuhnya, hanya satu yang selalu mereka lindungi, Xiao Wu, yang baik-baik saja. Tepat pada saat yang sangat kritis ini, mereka bertemu dengan Mutiara Ungu. Para perompak di Mutiara Ungu menyelamatkan mereka, dan membawa mereka kembali ke Pulau Mutiara Ungu. Setelah diperiksa, para perompak ini, yang akrab dengan laut, menemukan bahwa setiap orang memiliki sejenis racun dingin khusus. Racun seperti itu tidak dapat diobati dengan obat, tetapi juga tidak akan membunuh orang. Binatang roh 10.000 tahun yang mereka temui itu sama dengan roh Mutiara Ungu, yang disebut si Viper, tetapi Mutiara Ungu juga tidak bisa mendetoksifikasi mereka. Mereka harus bertahan di bawah matahari selama 3 hari dan racunnya akan otomatis rusak. Apalagi, dalam 3 hari ini mereka tidak bisa makan apa-apa, hanya minum sedikit air, lalu berdiri, dan racun dingin itu akan dipaksa masuk ke tanah oleh matahari. Ini juga mengapa semua orang sangat lemah. Berendam di laut begitu lama, dan kemudian tidak bisa makan apapun, akan mengherankan jika tubuh mereka baik-baik saja. Adapun Xiao Wu, karena dia tidak diracuni, dia pulih dengan sangat cepat, dan Mutiara Ungu dengan orientasi seksual yang agak miring menyukainya pada pandangan pertama. Meskipun naluri alami Mutiara Ungu tidak buruk, dia masih tidak memiliki kekebalan terhadap kecantikan Xiao Wu, dan memutuskan untuk menikahi Xiao Wu sebelum yang lain pulih, dan saat itu nasi sudah matang. Memasak nasi? Tang San menatap Purple Pearl dengan pandangan menghina. Kamu memiliki kemampuan itu? Purple Pearl ingin berbicara, tetapi aura tirani dari Blue Silver Overlord Spear tidak memberinya kesempatan. Racun dingin yang kecil, dan masih membutuhkan matahari untuk dikeluarkan? Tang San mendengus jijik, mengulurkan tangan ke dalam dompet 100 harta karun. Di bawah tatapan heran Ji Xiang, dia mengeluarkan mutiara emas yang benar-benar kemerahan. Mendesak kekuatan rohnya, menanamkannya, kecemerlangan merah keemasan segera berkembang,
seperti matahari kecil yang dipegang di telapak tangannya. Pada saat yang sama saat dia menanamkan mutiara dengan kekuatan roh, Tang San juga menarik tombak tuan perak birunya. Mutiara ungu baru saja akan mulai mengutuk, tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar, lemas jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Diselimuti oleh cahaya merah keemasan itu, matanya dipenuhi dengan kengerian. Di dalam pancaran merah keemasan itu ada aura tertentu, membuat mutiara ungu pada dasarnya bahkan tidak bisa berbicara. Apa yang membuatnya paling ngeri adalah rasa sakit itu sepertinya datang dari lubuk jiwanya. Tang San menatap Purple Pearl dengan dingin, lalu tidak lagi menatapnya. Kaisar perak biru bergeser, dia pertama-tama menarik Ju Zhu King ke depannya. Dengan ringan meraih dagunya, dia memasukkan mutiara berkilauan di tangannya ke dalam mulut Ju Zhu King. Suaranya bercampur dengan kekuatan roh bergema di telinganya. Simpan, jangan ditelan. Hanya ketika Ju Zhu King menutup mulut kecilnya, aura mengerikan itu menghilang, dan mutiara ungu menghela napas lega. Tepat ketika dia akan mulai mengutuk sekali lagi, Tang San menggunakan satu kalimat untuk membungkamnya. Teruslah mengutuk, dan bahkan ayam atau anjing pun tidak akan dibiarkan hidup di sini. Apakah Anda pikir seseorang di sini memiliki kemampuan untuk menghentikan saya? Saat berbicara, domain Dewa Kematian yang sedingin es menyebar sekali lagi, tiba-tiba menembus mata mutiara ungu bersama dengan cahaya Dewa Ungu di matanya. Ini bukan serangan, itu teror yang mendalam. Waktu yang dipilih Tang San tidak diragukan lagi tepat. Setelah perasaan ngeri tadi dan ketidakberdayanya sebelum serangan Tang San, mutiara ungu pada dasarnya memiliki rasa takut yang tulus terhadapnya. Lebih lanjut menambahkan teror jiwa, saat ini, pemimpin bajak laut wanita ini akhirnya tidak berani mengutuk. Tatapannya beralih ke bajak laut tua yang baru saja berbicara, keluarkan baskom berisi air. Pada saat yang sama saat dia berbicara, seorang kaisar perak biru berayun keluar, mengambil keuntungan dari saat mutiara ungu ditekan oleh cahaya Dewa Ungu untuk menusuknya beberapa kali, menyegel kekuatan rohnya dan juga titik akupunturnya yang bisu. Mutiara ungu sekarang bereaksi, membuka mulutnya untuk mengutuk, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara. Fenomena ini sangat memukau para perompak di sekitarnya, dan beberapa master roh yang awalnya gelisah segera menjadi tenang. Tang San tidak melihat mereka lagi, mengangkat tangannya ke punggung Ju Zhu King, keterampilan surga misterius yang lembut meresap ke dalam tubuhnya. Saat ini, kulit Ju Zhu King sudah memancarkan cahaya merah keemasan yang samar, jejak demi jejak aura hitam biru terus menyebar dari tubuhnya ke sekitarnya. Wajahnya yang pucat juga berangsur-angsur menjadi kemerahan. Mutiara yang diambil Tang San persis adalah neidan yang dia ambil dari ular yang berkepala 10 yang dia temui di jalan neraka. Dia tidak tahu karakteristik racun dalam teman-temannya, atau mengapa bahkan api Phoenix Fati tidak bisa menahannya. Tapi tidak peduli apa, racun dingin ini berasal dari binatang roh tipe ular. Dengan posisi Ten-Headed Ardent yang serpen sebagai penguasa ular, ditambah karakteristik bawaan yang murni, itu masih bisa dikendalikan. Fakta juga membuktikan Tang San benar. Dalam beberapa saat, racun dingin di dalam Ju Zhu King sudah dikeluarkan, dan dia dengan lemah membuka matanya. Tang San memegang tangannya di mulutnya, dan Ju Zhu King meludahkan mutiara yang terbakar, dengan lemah memanggil, kakak ketiga. Tang San memasukkan daun naga Zauxia ke dalam mulut Ju Zhu King, kunyah perlahan dan telan. Jangan katakan apa-apa, penting untuk beristirahat dengan benar terlebih dahulu. Ju Zhu King sedikit mengangguk. Dengan Tang San di sini, dia secara alami tidak akan khawatir tentang apapun. Duduk bersila dengan bantuan Tang San, dia perlahan mengunyah daun naga Zauxia di mulutnya dan memasuki kondisi kultivasi. Tang San secara alami memiliki alasan untuk mendetoksifikasi racun Ju Zhu King terlebih dahulu. Ju Zhu King dan Dai Mubai terluka parah hari itu, dan setelah sekian lama, kondisi fisik mereka pasti yang terburuk. Dan Ju Zhu King juga seorang gadis, kualitas fisiknya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Dai Mubai. Karena itu, dia adalah orang pertama yang diselamatkan. Berikutnya adalah Dai Mubai, Bai Chen Xiang, Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun. Setelah setiap kali menggunakan neidan yang serpen berkepala 10, Tang San mencucinya dan sekali lagi memasukkannya dengan kekuatan roh untuk mempercepat efeknya, lalu meletakkannya di mulut rekan-rekannya satu persatu, membantu mereka mengeluarkan racun dingin. Ketika semua ini selesai, Tang San menghela nafas lega, dan pada saat yang sama lapisan keringat dingin naik di punggungnya. Kondisi rekan-rekannya bahkan lebih buruk dari yang dia duga. Siksaan yang mereka derita selama lebih dari 10 hari ini tidak kurang dari miliknya. Jika mereka benar-benar diizinkan untuk mendetoksifikasi racun di bawah matahari, 3 hari kepahitan lagi, mungkin vitalitas mereka akan terluka secara permanen. Bahkan jika mereka diselamatkan,
Kemajuan kekuatan mereka di masa depan mungkin secara substansial terhambat. Setelah berurusan dengan teman-temannya, Tang San menggambar Xiao Wu di depan mutiara ungu. Setelah titik akupuntur mutiara ungu disegel oleh Tang San, dia tidak bisa mengutuk bagaimanapun dia mau, dan kebenciannya pada Tang San bisa dikatakan telah mencapai titik ekstrim. Melihatnya berjalan mendekat, matanya langsung menembakkan api, memaksakan dirinya untuk berdiri di penjara perak biru, dengan paksa meraih jeruji Kaisar Perak Biru, menatap tajam ke arah Tang San. Bajak laut tua itu berkata di kejauhan, "Lord Spirit Emperor, rekan-rekanmu sudah sembuh, tidak bisakah kamu melepaskan kapten kami? Kami tidak pernah memiliki niat buruk terhadap rekan-rekanmu, ini hanya kesalahpahaman." Tang San dengan tenang berkata, "Lepaskan dia? Bisakah Anda menjamin kami tidak akan dicabik-cabik oleh bajak laut di sini? Aku baru saja menghina kaptenmu." Bajak laut tua itu baru saja akan berjanji, tetapi melihat tatapan Tang San yang jernih dan bermartabat, kata-katanya yang setengah hati segera berhenti. Untuk sesaat dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Tang San berkata, "Melihat kamu benar-benar tidak memiliki banyak permusuhan, aku tidak akan membunuh kaptenmu. Namun, alasan kami berakhir di negara ini juga karena kelompok bajak laut mutiara ungu Anda. Anda harus tahu Haider, karena kami mengendarai Sadevilnya, kami terluka, dan berakhir seperti ini. Saya tidak khawatir memberitahu Anda bahwa Haider yang membawa kami ke wilayah Paus Iblis, membangunkan Paus Iblis untuk menyerang kami. Kami masih bisa bertahan di depan Paus Iblis Laut dalam tingkat 100.000 tahun itu, apalagi tempatmu di sini. Meskipun saya tidak akan membunuh kapten Anda, saya masih tidak akan dengan mudah melepaskannya. Sebagai jaminan untuk keselamatan saya dan rekan saya akan mengalahkan kapten Anda selama beberapa hari ini. Mintalah orang-orang Anda membuat panci besar berisi bubur, dan mengantarkan beberapa makanan lainnya. Jangan berpikir untuk menggunakan racun, saya punya Ji Xiang di sini. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, setelah teman-teman saya pulih, kami akan pergi, dan saya secara alami akan melepaskan kapten Anda." Bajak laut tua baru saja akan berbicara, tetapi Tang San menambahkan, "Jangan mencoba tawar-menawar denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Kecuali kamu tidak peduli dengan hidupnya." Untaian Kaisar Perak Biru berayun keluar, berkelok-kelok di sekitar mutiara ungu. Merobek penjara perak biru, Tang San mengandalkan Kaisar Perak Biru untuk menarik mutiara ungu ke sampingnya. Para perompak saling memandang, untuk saat ini benar-benar tidak mungkin. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Tang San. Bajak laut tua berkata, "Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, tapi tolong ikuti janjimu, jangan ganggu kapten kami." Tang San berkata dengan tenang, "Setidaknya saat ini saya tidak punya alasan untuk membunuhnya, saya harap Anda tidak memberi saya alasan." Kaisar Perak Biru bergeser, dan untayan demi untayan meliuk-liuk di bawah semua orang yang duduk. Di bawah kendali hati-hati Tang San, dia membawa semua orang kembali ke rumah mutiara ungu. Meskipun satu dinding rumah yang agak besar ini rusak, ada cukup ruang bagi semua orang untuk beristirahat di dalamnya. Tang San menusuk beberapa titik akupuntur mutiara ungu lainnya, lalu menempatkannya di sudut. Memegang Xiao Wu, dia dengan lembut membelai rambut panjangnya yang lembut, menghibur suasana paniknya. Dia diam-diam menghela nafas lega, setidaknya setengah dari krisis telah berlalu. Ji Xian diam-diam menyaksikan dari sisi Tang San dari awal hingga akhir. Melihat Tang San menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat kagum seluruh armada bajak laut mutiara ungu sendirian, di dalam hatinya, kemampuan tuan ini naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ji Xiang. Mendengar Tang San memanggilnya, Ji Xiang buru-buru berjalan ke Tang San, dengan hormat berkata, "Tuan." Ada kelembutan di mata Tang San. Keanggunannya telah muncul kembali, tidak seperti orang yang baru saja menakuti kelompok bajak laut. "Saya harap Anda memahami metode saya. Ini adalah tempat armada bajak laut Purple Pearl, dan saya tidak punya pilihan sekarang. Saya tahu Anda sangat terikat dengan tempat ini. Aku berjanji padamu untuk tidak menyakiti siapapun selama aku bisa membantunya." Mendengar Tang San berkata begitu, Ji Xiang jelas merasa seolah-olah terbebas dari beban, mengangguk dengan paksa, "Tuan, terima kasih." Sebenarnya, meskipun Kapten Purple Pearl tidak sopan, dia sangat baik kepada orang-orang. Dia sering membawa semua orang di Mutiara Ungu untuk membantu desa nelayan yang miskin. Saya tahu Haider yang Anda sebutkan, dia mengandalkan membawa banyak Master Roh untuk bergabung dengan geng bajak laut saat itu, dan posisinya dalam kelompok itu tidak rendah, jadi dia selalu sangat arogan. Menyinggungmu kali ini adalah nasib buruknya. Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Itu bagus selama kamu mengerti.
Adapun Kapten Mutiara Ungu ini, saya akan membiarkannya diam selama beberapa hari. Saya akan melihat apakah saya ingin mendengar kutukannya. Ji Xiang melirik marah tetapi tidak bisa melampiaskan Mutiara Ungu di sudut, dan tidak bisa menahan senyum. Kapten Purple Pearl mungkin tidak pernah mengalami kerugian seperti ini. Semua orang di antara bajak laut telah merasakan emosinya, saya tidak berharap dia akan diberi pelajaran oleh tuannya. Metode yang Anda gunakan untuk mencegahnya berbicara, bukankah itu salah satu metode penyegelan titik akupuntur yang Anda sebutkan? Tang San mengangguk, berkata, betul sekali. Tubuh manusia memiliki banyak titik akupuntur. Ada yang besar, kecil, mati rasa, ada yang membunuh. Menekan titik akupuntur yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda akan menyebabkan efek khusus. Nanti saya akan menggambar diagram untuk Anda, tetapi ingatlah ini terlebih dahulu. Meskipun Anda tidak dapat meningkatkan kekuatan internal Anda karena kekurangan cincin roh, Anda masih harus bertahan dalam kultivasi. Biasakan diri Anda dengan jalur sirkulasi keterampilan surga misterius. Ya. Tak lama, makanan yang diminta Tang San telah tiba. Meskipun dia tahu mereka tidak akan berani memainkan trik apapun, Tang San masih menggunakan jarum perak untuk menguji racun di setiap piring, lalu memberikannya kepada semua orang untuk dimakan.